Bos ayam goreng cantik salah baik ke karyawan, berniat membantu dan memberikan pekerjaan, namun ternyata dua karyawan malah berbuat jahat kepada dirinya. Pagi hari seorang wanita ditemukan tak bernyawa, namun ada yang aneh karena tak hanya itu, melainkan anak bayinya pun tak ada di rumah, bahkan diculik. Intan Melinda, berusia 29 tahun, tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Suami pernikahan pertamanya meninggal, namun tak lama menjanda, Intan pun menikah lagi dan dikaruniai satu orang anak. Kehidupan Intan dengan sang suami pun bahagia, bahkan kini dengan anak semata wayangnya, Intan makin merasa bahagia. Kesibukan sang suami bekerja bahkan sering tak pulang membuat Intan kesepian hingga akhirnya dirinya memilih berbisnis sendiri. Tanpa bantuan siapapun Intan membuka ayam goreng hingga pelan-pelan dirinya kini punya 3 toko ayam goreng. Bahkan Intan pun mengaku dirinya bahagia dengan kehidupannya sekarang. Sukses menjadi ibu rumah tangga dan juga pembisnis, namun nampaknya Intan kewalahan setelah mempunyai 3 toko ayam goreng. Saat itu, Intan memikirkan kalau dirinya perlu bantuan orang lain, sehingga Intan pun membuka lowongan kerja lagi untuk membantu dirinya berjualan ayam goreng. Pesatnya perkembangan sosial media membuat Intan pun membuat lowongan kerja di sosial media hingga banyak yang melamar. Namun dengan banyak pertimbangan, hanya 2 orang yang terpilih. Akhirnya, Intan pun menemukan orang yang akan bekerja dengan dirinya. Hari Kurniawan berusia 21 tahun dan juga Agustian berusia 14 tahun. Mereka berdua saudara, itu pertimbangan Intan memilih keduanya. Mereka akan digaji dengan 1.500.000 per bulan dan uang makan per hari 25.000. Di awal mereka dengan bahagianya dan semangat mendapatkan gaji dan juga uang bonus uang makan. Namun nampaknya baru 3 hari bekerja, Intan merasa mereka malas-malasan main HP bahkan saat kios tengah ramai. Intan pun sempat menegur mereka karena kesal, bahkan Intan pun sempat mengancam mereka akan gaji 1 juta saja kalau mereka masih tetap malas-malasan. Mereka berdua nampaknya kesal kepada Intan karena mereka ditegur, bahkan mereka tak merasa kalau mereka malas-malasan, apalagi kini mereka kesal kalau gaji mereka akan dipotong. Bukannya evaluasi diri terhadap pekerjaan mereka, namun mereka malah berencana ingin menjahati Intan dengan cara menghabisi Intan dan merampok Intan. Rencana mereka diobrolin di tanggal 14 Februari 2023 saat mereka baru 3 hari bekerja. Dan mereka berencana akan eksekusi Intan di tanggal 16 Februari. Akhirnya tepat di hari H, hari di mana mereka merencanakan, saat itu Intan sedang memasak, Hari langsung memukuli Intan dengan gas LPG. Intan yang mencoba melawan namun nampak susah. Saat itu Intan berteriak meminta tolong, namun Agus langsung mendekap Intan agar tak menjerit. Semua kejadian itu bahkan disaksikan oleh anak sematawayang Intan. Intan tak berdaya dibuat mereka hingga tak berdaya tak bernyawa. Usai melakukan aksinya, mereka pun langsung mencuri barang-barang Intan, handphone, dompet, emas dan juga uang dari sisa penjualan. Intan pun saat itu ditinggalkan begitu saja oleh mereka. Namun anak sematawayang Intan diculik mereka, rencananya akan dibawa ke Yogyakarta. Suami Intan yang merasa aneh karena Intan tak membalas teleponnya, ditelepon pun bahkan tak diangkat. Akhirnya suami Intan memutuskan untuk datang ke warung ayam. Ternyata di sana dikagetkan karena warung ayam tutup. Masuk ke dalam menemukan Intan sudah tak bernyawa. Mencari anak sematawayang pun tak ditemukan. Langsung saja suami Intan melaporkan kepada pihak kepolisian. Melihat 2 pegawai Intan tidak ada, suami dari Intan yakin kalau pelakunya adalah 2 pegawai barunya. Apalagi kini suaminya yakin kalau memang 2 karyawan pegawai Intan ini menculik anak mereka dan juga sudah merampok harta-harta Intan. Pelarian kedua pelaku pun berpindah-pindah. Di awal akan membawa anak Intan ke Yogyakarta, namun mereka kewalahan hingga akhirnya mereka mengaku kehabisan uang dan meninggalkan anak Intan di salah satu siskamling yang memang tak ada orangnya. Pihak kepolisian yang tahu permasalahan ini dan langsung tahu pelakunya langsung saja mencari 2 orang pelaku, yaitu Hari dan Agus. Tak menunggu waktu lama, pihak kepolisian akhirnya tahu di mana keberadaan mereka dan tak lama langsung mengamankan mereka. Agus dan Hari diamankan pihak kepolisian di Subang. Mereka pun tak membantah dan mengakui perbuatan mereka dengan motif karena mereka sakit hati kepada Intan disebut malas-malasan, dan mereka pun sakit hati karena gajinya terancam akan dipotong. Di hari yang sama juga ada warga yang melapor menemukan seorang anak kecil di siskamling. Para warga membantu anak Intan dan langsung membawanya ke kantor polisi. Tak lama keluarga Intan pun menjemput anak sematawayang Intan dan sang suami.
Kedua pelaku pun ditahan dan diadili. Hari mendapatkan vonis 15 tahun penjara, sementara Agus yang masih di bawah umur mendapatkan vonis 10 tahun penjara. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga semua ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.